Sengketa soal Kashmir menjadi konflik panjang dan berlarut-larut antara India dan Pakistan. Ia tidak saja mengganggu rekonsiliasi bagi kedua pemerintah, tetapi juga merupakan kendala yang sangat mengganggu hubungan dua komunitas, yaitu umat Islam dan Hindu. Bahkan menimbulkan luka yang dalam dari pecahnya pertempuran antara India dengan Pakistan yang terjadi sebanyak 3 kali, yakni pada 1947 sampai 1948, 1965, dan 1971. Apa yang melatar belakangi terjadinya persengketaan ini? Dan apa yang istimewa dari wilayah Kashmir hingga menjadi perebutan antara India dan Pakistan? Mari kita bahas. Latar belakang geografis Kashmir. Kashmir terletak di dalam rangkaian pegunungan Himalaya, sehingga wilayahnya bergunung-gunung dengan ketinggian antara 600 sampai 7.600 meter di atas permukaan air laut. Puncak Gunung Himalaya tertinggi kedua setelah puncak Everest, yakni puncak Godwin Austen dengan tinggi 8.611 meter, juga berada di Kashmir. Luas seluruh wilayah Kashmir sekitar 223.000 km dan berada di sebelah utara dataran Punjab. Secara geografis, wilayah Kashmir memiliki arti yang sangat strategis karena rangkaian pegunungan Kashmir membentuk pintu gerbang alami antara China, India, dan Pakistan. Bagi Pakistan, wilayah Kashmir sangat vital karena beberapa sungai utama sebagai pemasok air untuk pengairan lahan pertanian mengalir lewat Kashmir. Dan 3 anak sungai Indus, yakni Jhelum, Chenab, dan Ravi, bermata air di Kashmir. Sementara sungai Indus, meskipun berhulu di Tibet, tetapi mengalir ke Pakistan melalui Kashmir. Wilayah Kashmir bagi Pakistan adalah soal hidup dan mati. Sebab bila seluruh Kashmir dikuasai India, Pakistan khawatir suplai air di 4 sungai tersebut akan dibendung dan dialirkan ke India. Pada dasarnya, wilayah Kashmir dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah Ladakh atau daerah perbatasan. Wilayahnya bergunung-gunung dan berada di perbatasan Tibet. Penduduknya jarang, namun 79% di antaranya beragama Islam. Dan di sekitar perbatasan Tibet juga menetap sekelompok kecil orang yang beragama Buddha. Kedua, Provinsi Kashmir yang berpusat di lembah Kashmir dan pegunungan sekelilingnya. Sekitar 93% penduduknya beragama Islam. Ketiga, Provinsi Jammu. Terletak di sebelah selatan Provinsi Kashmir, penduduknya 53% beragama Islam dan selebihnya beragama Hindu dan Sikh, khususnya yang berdiam di bagian timur. Wilayah Kashmir menyimpan 1000 pesona, bukan hanya karena tanahnya yang subur, melainkan karena banyak keajaiban pemandangan alamnya, khususnya di Danau Dai dan Wular, tempat para pelancong dapat menghabiskan waktunya untuk berperahu dan memancing. Bahasa utama yang dipergunakan penduduk Kashmir adalah Kashmiri. Nama ini juga dipakai untuk menyebut rakyat Kashmir yang beragama Islam. Mata pencaharian pokok penduduk Kashmir adalah pertanian, serikultur atau budidaya ulat sutra, dan mencari kayu di hutan. Pertanian terutama dilakukan di lembah Kashmir yang subur dan menghasilkan komoditi jagung, gandum, dan berbagai jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan di daerah pegunungan Gilgit dan Ladakh bagian timur laut, penduduk beternak kambing, biri-biri,
kuda kecil, dan yak. Sengketa soal Kashmir yang telah berubah menjadi konflik berdarah sesungguhnya bermula dari keputusan pemerintah kolonial Inggris yang membagi anak benua India menjadi dua negara yang merdeka, yaitu India dan Pakistan pada tahun 1947. Keputusan itu beralasan karena tidak adanya alternatif lain sebagai akibat perbedaan garis perjuangan ideologis yang tajam antara Partai Indian National Congress yang mewakili komunitas Hindu dengan Partai Muslim yang mewakili komunitas Muslim. Bagi negara kepangeranan, mereka diberi tawaran untuk memilih bergabung dengan India atau Pakistan. Dengan alasan kota Srinagar terancam oleh gerakan suku-suku perbatasan Muslim, pada 26 Oktober 1947, Maharaja menyatakan secara sepihak tanpa konsultasi dengan rakyatnya, Kashmir bergabung dengan India. Dan disinilah mulai timbulnya akar permasalahan konflik Kashmir. Penguasa Kashmir adalah Maharaja Hindu, sementara mayoritas rakyatnya beragama Islam. Dia khawatir rakyatnya akan memilih bergabung dengan Pakistan, sementara dia ingin tetap berkuasa di Kashmir. Maka dia memilih bergabung dengan India. Gubernur Jenderal Lord Mountbatten menerima penggabungan itu dengan syarat, bila keadaan telah pulih akan dimintakan persetujuan rakyat melalui plebisit. India kemudian mengirimkan pasukannya ke Kashmir. Sementara itu, orang-orang Kashmir yang pro-Pakistan berhasil mendirikan pemerintahan Azad Kashmir atau Kashmir Merdeka yang berpusat di kota Muzaffarabad. Pertempuran antara tentara India dan Pakistan meletus. Pemerintah India yang menganggap bahwa tentara Pakistan melakukan agresi membawa persoalan Kashmir ke tangan Dewan Keamanan PBB pada Januari 1948. Kemudian PBB membentuk panitia yang disebut UNSIP, United Nations Commission for India and Pakistan, pada Juni 1948. Pada 13 Agustus 1948 tercapai kesepakatan antara India dan Pakistan yang isinya gencatan senjata, demilitarisasi Jammu dan Kashmir, serta akan diadakan plebisit di bawah perlindungan PBB untuk mengetahui keinginan rakyat Kashmir apakah mau bergabung dengan India atau Pakistan. Semenjak itu, Kashmir tetap berada di bawah naungan India, karena secara yuridis formal memang demikian. Dan janji akan diadakannya plebisit tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah India hingga sekarang. Pemerintah India khawatir jika diselenggarakannya plebisit, maka rakyat Kashmir akan memilih bergabung dengan Pakistan. Jika melihat kedua kasus dan mempertimbangkan proporsi penduduknya yang mayoritas Muslim, maka Kashmir secara geografis, ekonomis, dan terlebih lagi ikatan agama kultural lebih dekat kepada Pakistan, serta sudah selayaknya bergabung dengan Pakistan. Namun, yang menjadi persoalan penguasa Kashmir, Maharaja Hari Singh yang beragama Hindu menginginkan kelangsungan tahtanya. Hal ini lebih mungkin bila bergabung dengan India ketimbang Pakistan. Campur tangan PBB tidak menyelesaikan masalah Kashmir secara tuntas, yang berakibat hubungan kedua pemerintah India dan Pakistan menjadi tegang. Ketegangan hubungan ini masih terus berlanjut hingga sekarang.